Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara semua. Jumpa kembali dengan saya, Bang Edi. Kali ini saya berada di bengkel kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka, tepatnya di Kenanga. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung kesiapan dari Dinas PUPR Kabupaten Bangka menyedot tinja, ya. Jadi Anda yang ada di rumah itu kemudian bisa menikmati fasilitas baru ini. Sedot tinja yang punya hashtag sedotannya sepenuh tangki. Yuk kita keliling-keliling. Ini dia. Dan saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh Bapak Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangka, Bang Ismir Rahmat Dinianto. Oke. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Bang ya, wabarakatuh. izin Bang ya, saya Oke. cepitkan ini Bang ya. Oke. Terima kasih. Siap. Jadi kita udah divaksin, jadi boleh buka masker ya. Oke dia. Bang, hari ini saya dapat judul PUPR terima layanan sedot tinja. Ini apa ini Bang? Mungkin bisa dijelasin Bang. Iya, begini terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangka, Ismir Rahmat Dinianto, yang mana diamanahkan oleh Pak Bupati dan juga Pak Wakil Bupati Bangka untuk melaksanakan roda pemerintahan di Dinas PUPR Kabupaten Bangka. Nah, alhamdulillah kami sekarang ini mendapatkan fasilitas berupa unit armada 2 unit, yaitu mobil. Oh, 2 unit mobil tangki ya? 2 Ini mobil mobilnya tangki. Ada ini salah satunya yang bersumber dana dari dana DAK kemarin 2019 ya. Kemudian kita juga mendapatkan fasilitas pengolahan limbah tinja itu sendiri di daerah TPA Kelurahan Kenanga seluas 1,2 hektar, yang mana itu nanti sebagai tempat kita untuk setelah menyedot tinja itu kita olah, kita kelola dan juga kita simpan di pengolahan tinja itu sendiri. Nah, untuk sekarang ini kita lagi proses regulasi, yaitu penyusunan perda, yang mana untuk di Pemkab Bangka ini sudah selesai, masih menunggu evaluasi dari pihak kementerian. Karena apa? Untuk layanan ini sendiri kita memang harus diamanahkan menyangkut retribusi jasa layanan umum, seperti itu Bang, untuk rumah tangga maupun juga perkantoran. Tetapi tidak menutup kemungkinan kami melakukan kegiatan sosial yang notabene itu untuk membantu fasilitas umum masyarakat ataupun juga fasilitas sosial seperti free itu. atau bayar juga? Insya Allah free. Oh, insya Allah free. Insya Allah free. Ya, yang penting kan ada komunikasi. Betul. Dan juga kita bisa lihat existing yang ada di lapangan seperti apa. Bang Is, ini udah jalan, baru mau jalan atau seperti apa? Alhamdulillah untuk di 2021 kita sudah berjalan, tetapi kami belum bisa untuk menarik retribusi karena terkendala masih terkait aturan. Karena kalau kami mengambil retribusi tanpa dibarengi ataupun juga dikukuhkan melalui mekanisme aturan, dalam hal ini peraturan daerah, payung hukumnya belum ada ya? Hukumnya belum ada, kita belum bisa untuk menarik itu. Walaupun kita tidak bisa menarik, tapi tetap kita melakukan pelayanan yang notabene baik masyarakat, instansi ataupun juga dari keterwakilan pemerintah desa ya, karena udah berapa kali kita juga melakukan pelayanan. Ini silakan menyurati ataupun juga nanti menghubungi nomor telepon yang telah kami siapkan. Seperti itu. Jadi kita udah melaksanakannya. Berarti orang per orang boleh nih sebenarnya? Orang per orang menikmati fasilitas ini? Bisa. Karena untuk saat ini juga kita bukan hanya yang di Kabupaten Bangka saja. Seperti di beberapa bulan kemarin, Rusunawa di Pangkal Pinang, mereka juga minta tolong ke kita. Itu. Udah lintas kabupaten nih. Iya. Udah ke kota. Siap berarti ya? Ya, karena saat ini ya mungkin orang menilai untuk pengolahan limbah tinja ini merupakan suatu hal yang
kurang familiar lah, kurang Betul. familiar. Tetapi di kota-kota besar ini sangat memberikan kontribusi yang amat sangat besar untuk peningkatan PAD. Nah, kami berusaha untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dalam hal kita untuk peningkatan PAD. Nah, dari pengolahan limbah tinja ini bisa kita mendapatkan PAD yang signifikan dalam mendukung pembiayaan pembangunan yang ada di daerah Kabupaten Bangka. Seperti Dan itu. sejauh ini baru ada dua truk ini ya yang Ya. digunakan, 2 tangki ini. Kemudian bagaimana dengan personilnya? Apakah sudah siap juga atau? Untuk saat ini kita KUPT ini, ya KUPT PLT ini berjumlah 7 orang, yang mana dikepalai oleh seorang kepala UPT dan juga kasih TU-nya, tata usaha, dengan 2 sopir, 2 orang operator, kemudian juga 1 orang tenaga administrasi. Itu Berarti semua sudah ready ya? sudah ready. Dan Jadi memang dengan sudah jalan volume orang yang ada sendiri masih bisa untuk menampung permintaan-permintaan baik itu dari masyarakat maupun dari instansi. Itu. Dengan 2 truk ya, Spradi semua terutama khususnya masyarakat Kabupaten Bangka. Nanti next setelah ini berarti Anda semua bisa menikmati fasilitas ini. Ya. Tinggal calling-calling ya berarti ya? Siap. Ada nomor yang disiapkan untuk Siap. kemudian dihubungi. Kalau Pak penuh nih, bisa nggak diangkut, disedot? Nah, kalau PUPR Kabupaten Bangka itu hashtagnya apa? Melayani sepenuh tangki. Melayani sepenuh tangki. Jadi jangan sungkan. Tapi nanti kita kasih tahu ya, ada nomornya mungkin yang bisa disampaikan? Ada. Berapa? Nanti Oh, teman teknis nanti akan menyampaikan. Boleh. Ya, Dan kita- perlu saya sampaikan lagi buat masyarakat ataupun pihak-pihak lain itu jangan sungkan ke kita karena kita lebih murah. Karena kita bukan profit oriented, tapi kita lebih kepada sifatnya layanan. Layanan. Dan juga kita tidak menutup kemungkinan seperti saya katakan di awal, kita bisa membantu masyarakat-masyarakat yang ekonominya lemah ataupun juga fasilitas-fasilitas sosial. Ataupun mungkin kita ada rumah-rumah ibadah itu bisa kita backup juga. Tapi Kita mungkin bisa backup mungkin juga. bisa dipastikan lagi kira-kira kapan ini kemudian bisa benar-benar bisa dinikmati nih, Bang? Untuk Saat saat sekarang ini atau sudah bisa? Sudah bisa, Sudah bisa, ya? tapi kami tidak bisa menarik retribusi. Seperti itu. Oh, cuman Ya. berarti mumpung sekarang berarti kesempatan. Masih free sekarang. Tapi rencana kapan ini diselesaikan payung hukumnya sehingga Mudah-mudahan di awal tahun? anggaran, iya awal tahun ini udah selesai. Karena kita ini kan untuk dalam satu mobil ini kan mampu menampung kurang lebih 4 ton. wow. Ya, 4 ton. Jadi untuk rumah tangga ini sudah cukup. Kemudian juga kita udah melaksanakan PKS ya, perjanjian kerjasama dengan instansi-instansi terkait. Kami juga alhamdulillah di beberapa bulan kemarin kami melaksanakan PKS ya, perjanjian kerjasama dengan pihak PLTU. Dan juga ini sebentar lagi kami lagi berproses dengan PT DAK, ya, Dok Air Kantung. Mereka juga pengen dan kedepannya kami juga akan melaksanakan PKS. Ini bekerja sama dengan kawan-kawan di pihak Ibu Miarka ya selaku Kabalai BPPW Babel memfasilitasi kami untuk kerjasama dengan PT Timah karena PT Timah ini kan rumah mereka banyak, Betul. rumah dinasnya, kemudian juga kantor mereka banyak serta pos-pos jaga, ini potensi besar loh. Nah ini yang kami harapkan ke depannya ini menjadi potensi untuk peningkatan PAD-nya, termasuk juga nanti dengan pengelola-pengelola tempat pariwisata dalam hal hotel-hotel, restoran. Ini kita juga berusaha untuk melaksanakan PKS-nya. Jadi nanti akan berkelanjutan. Jadi nanti kita akan melakukan penyedotan terjadwal seperti itu. Keren loh memang. Bang Ismir ini memang gokil loh. Melayani sepenuh tangki. Bukan sepenuh hati, Melayani tangki. sepenuh tangki ya, jangan Ya. lupa ya. Dan saya ingatkan sekali lagi buat Spradi semua, sekarang ya, mumpung belum ada payung hukum, jadi masih gratis. Tapi kalaupun sudah ada payung hukum, tenang saja, karena itu tidak akan membuat kocek Anda sampai jebol, kantong Anda sampai jebol, karena pasti jauh lebih murah ya Bang. Lebih murah. Itu karena memang kita social oriented, bukan profit. Ya, bukan profit oriented. Udah pasti kita. profit oriented. Bang, kita keliling-keliling nih, muter-muter Bang. Oke, silakan. Apa yang mungkin bisa kita Nah, lihat? ini tim kita termasuk juga kita untuk perjalanan kegiatan ini kita nggak dilepas oleh pihak pusat. Jadi ada keterwakilan dari pihak fasilitator. Ini Pak Jaya, beliau diamanahkan oleh pihak Balai BPPW untuk membantu kita dalam kelancaran baik untuk mekanisme penyusunan SOP dan sebagainya terkait administrasi maupun juga untuk proses kita di lapangannya. Dan kedepannya harapan kita
kami bisa membuat suatu produk loh. Jadi bukan hanya kita nyedot saja, tapi nanti ada outputnya atau outcome-nya yang bisa menimbulkan profit lagi. Termasuk kami juga, kalau swasta mereka kan hanya nyedot saja. Nah kami ini selain menyedot, kita juga memberikan edukasi kepada pihak masyarakat. Oh seperti ini loh harusnya kalian buat safety tank, ya, safety tanknya yang sesuai dengan mekanisme aturan. Itu jarak, ya, dan juga bahan material dan sebagainya. Nah ini kita kasih edukasi juga kepada masyarakat. Kita bukan apa, nanti ini untuk membantu pemerintah, ya, membantu pemerintah untuk pola hidup sehat, pola hidup sehat. Jangan sampai nanti antara safety tank dengan sumber air, ya, sumber air masyarakat ini akan tercemar, ya, akan tercemar. Nah itu juga kita berikan edukasi kepada masyarakat. Oh, benar Gitu. juga nih. Banyak orang yang nggak tahu hal-hal yang seperti itu ya. Kadang-kadang malah berdekatan. Berdekatan itu. Kalau berdekatan ya paham lah ya tempat pembuangan dengan sumber air. Nah ini repot nih. Berarti kita bisa sama Bang Dwi Jaya ya. Ya. Bang Dwi ya. Bang Dwi kira-kira bisa bantu saya nih kira-kira. Kalau untuk kan nanti cerita soal sedot melayani sepenuh tinja. Tangki. Sepenuh tangki. Iya. Nah, isinya ya itu semua gitu kan. Nah itu sendiri nanti kan dialog ke IPLT ya, instalasi pengolahan limbah tinjanya ya. Dan rencana seperti itu. Nah ini konsepnya bagaimana nih nanti? Apakah langsung dari masyarakat, kemudian mereka telepon dulu atau bagaimana? Nanti sudah ada prosedur yang dijalankan? Oke, baik, terima kasih Bapak. Kalau untuk layanan lumpur tinja di Kabupaten Bangka ini tahun 2021 kita sudah melakukan tahap sampai di namanya L2T3, layanan T3, layanan lumpur tinja tidak terjadwal. Goalnya nanti adalah L2T2, jadi ada beda T-nya. Kalau yang pertama tidak terjadwal, yang selanjutnya adalah terjadwal. Yang dimaksud terjadwal dan tidak terjadwal adalah di 2021 sampai 2022 ini target kita adalah mencari pelanggan atau konsumen yang untuk kita jadikan pelanggan tetap. Kemudian kita kasih edukasi sehingga di tiap 3 tahun sekali nanti kami rutin akan menjemput lumpur tinja di rumah atau di instansi masing-masing pelanggan tersebut. Seperti itu, goalnya seperti itu Pak. Jadi kedepannya Kabupaten Bangka ini sudah memiliki program dan ini yang pertama kali di Provinsi Bangka Belitung, baru satu-satunya pemerintah daerah yang sudah siap, mulai dari siap dari masalah regulasi, kelembagaan dan infrastrukturnya dinilai oleh kementerian sudah siap untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud. Baik. Kemudian untuk IPLT-nya sendiri sudah jalan atau baru akan? Kalau IPLT-nya sendiri kami sudah berjalan Pak. IPLT itu dibangun tahun 2015, kemudian tahun 2017 kementerian juga melakukan pendampingan penyusunan perda air limbah domestik, 2020 pendampingan penyusunan kelembagaan sehingga sampai terbentuknya UPTD pengelolaan limbah domestik. Kemudian di 2021 ini Kementerian PUPR juga mendampingi Kabupaten Bangka dalam hal penerapan pelaksanaan program yang dimaksud. Jadi IPLT ini sudah berjalan sebetulnya dan kita sudah melakukan kegiatan monitoring evaluasi. Hasil dari olahan IPLT ini sudah di bawah standar ambang baku mutu yang telah ditetapkan. Semua sudah benar sudah dilaksanakan sesuai SOP-nya. Nah, orang kan pasti nanya-nanya, namanya instalasi pengolahan limbah lumpur tinja. Lumpur tinja. Betul. Ya kan, lumpur tinja. Nah, ini apa yang kemudian dilakukan sih dari itu sendiri? Olah kembali maksudnya di apa nih? Betul. Baik Pak. IPLT sendiri merupakan suatu unit instalasi pengolah lumpur tinja. Yang harus kita pahami bersama di sini, tinja yang disedot kami ini adalah yang sudah berumur 2 tahun atau lebih di dalam tangki septik. Jadi memang ada kewajiban dari aturannya, limbah atau tinja domestik yang di septik itu wajib disedot tiap 2 tahun sekali Bapak. Kemudian tahapan pengelolaannya di sana di operasi IPLT itu ada mulai dari penyaringan dari padatan, pemisahan lumpur dengan cairan dengan padatan, kemudian cairan tersebut kita lakukan melalui proses anaerobik, kemudian ada proses aerobik, kemudian fakultatif, kemudian maturasi, dan terakhir di wetland. Nah, output dari hasil olahan ini sebenarnya kita sudah ada wacana kemarin dengan pada saat kita FGD, kita sudah penjajakan dengan Perumda Alam Lestari ya. Alam Lestari. Ya. Jadi nanti kita akan membuat menjadi produk pupuk cair dan pupuk padat Pak. Harapannya Kabupaten Bangka mendapatkan PAD ya Pak istilahnya untuk PAD Kabupaten Bangka ini dari hasil olahan tersebut Pak. Diharapkan nanti beban retribusi itu akan hilang diganti
diganti dengan hasil olahan dari pupuk dan cair dan pupuk padat. Nggak nyangka ternyata apa yang kita buang itu bermanfaat juga rupanya ya. Ini luar Betul, biasa loh, Bang. betul, Ya kan banyak orang yang nggak tahu, ya Iya. kan orang yang Menganggap sebelah menganggap mata. hal ini sebelah mata kan. Iya. Ternyata ditangani oleh teman-teman Bang Bang Ismir, Bang Iya. Dwi. Ini jadi justru sesuatu yang justru bernilai ekonomi. Iya. Ya kan? Tentunya bermanfaat juga bagi masyarakat, bermanfaat bagi tentunya pembangunan daerah juga kan, Iya. support itu kan. Kemudian ini. Nah, kalau untuk personil aman ya, kata tadi seperti Bang Ismir bilang udah Personil mereka mendapatkan ini enggak? betul Pak, dari Kementerian PUPR yang diwakili oleh BPPB Babel, bulan Desember tahun 2020 kita sudah melakukan training terhadap semua operator di UPTD ini. Kemudian juga kita melakukan pendampingan terus pada saat pelaksanaan kegiatan sampai pelaksanaan pengolahan lumpur tinja sampai ke output yang dibuang. Artinya tidak ada masalah lagi soal personil. Sejauh ini alhamdulillah Kabupaten Bangka memberikan pokoknya. respon yang bagus, yang luar biasa, sehingga bisa menjadikan barometer untuk di wilayah Sumatera khususnya. Pokoknya siap sedot ya, melayani sepenuh tangki pokoknya. Asik. Udah, Iya, asik kan gitu. Kita coba, kita mau lihat, tadi kita mau praktekin juga ya, Siap. beberapa untuk mempraktekin sedot Lumpur tinja Lumpur di tinjanya oke ya. di lokasi. Boleh. Oke. Yuk, Kebetulan kita di lokasi ini sudah Oke, kita boleh. siapkan ada tangki septik yang ada di sekitar sini. apa saja yang mungkin disiapkan, kita asumsikan bahwa ini Permohonan masyarakat dimasyarakat. dulu ya, permohonan Betul. ya, permohonan Betul. dulu. Jadi intinya pada saat pelanggan meminta kita melayani, kita survei dulu lokasinya, dipastikan tangki septik tersebut ada lubang untuk penyedotan. Yang kedua, ada lokasi parkir truk yang aman, tidak mengganggu arus lalu lintas. Stop, tunggu. Oke. Oke dulu. Sekarang saya mau sebutin dulu nomor yang bisa dihubungi untuk fasilitas ini, masyarakat menikmati ini. Nomor kemana Baik, saja? untuk saat ini kita sudah menyediakan layanan melalui via WA Via atau WA. juga ada di Instagram juga. Boleh. Kalau nomornya bisa dihubungi 0857 58 26 5648. Sekali lagi. 0857 58 26 5648. Itu nomor yang bisa dihubungi, bisa Iya. bisa telepon, bisa WA. Bisa WA. Oke. Juga minta tolong dibantu follow IG kami. Oh, Ya, ada follow IG-nya IG-nya juga. apa nih IG-nya? IPLT Bangka 01. IPLT Bangka 01. Siap. Iya. Oke, sip. Lanjut. Bang Dwi, apalagi Oke, tadi Bang Dwi? baik. Ini Bapak, Parkir. ini unit operasinya, kendaraan operasionalnya ini mampu menampung 4.000 liter atau 4 kubik. Kemudian kalau untuk di tangki septik itu tidak boleh diambil keseluruhan Bapak. Ya. Jadi kita ambil Disedot kita semua disisakan. nggak boleh? Tidak boleh karena nanti ada kalau kita habiskan lumpur tinja tersebut pada saat nanti ada tinja segar itu proses pembusukannya sangat-sangat lama. Jadi disisakan ada bakteri pembusuk juga di situ. Bakteri pengurai dekomposernya masih disisakan. Iya, iya, iya. Nah, kita sepakati kalau untuk rumah tangga kita sedotnya itu per tangki septik itu 1 meter kubik. Karena kita juga belum ada kepastian secara menyeluruh sih di Bangka ini berapa sih besaran volume tangki septik masing-masing rumah. Makanya kita sepakati Kalau 1 meter. ukuran satu tangki ini kalau diukur rumah per rumah, berapa rumah nih? 4 rumah, Bapak. 4 rumah. 4 rumah. Jadi makanya yang dimaksud dengan hashtag melayani sepenuh tangki. Sepenuh tangki ini tangki septik rumah penuh kita layani. Mobil ini keluar juga harus pulang dengan penuh tangki juga. Penuh lumpur tinja juga. lumpur tinja. Iya. Hashtagnya seperti itu. Baik, setelah itu kita Oke. Setelah kondisi di lapangan tangki septic existing ini memenuhi itu dilakukan penyedotan, operator akan memeriksa dan memastikan lumpur tinja ini bisa tersedot melalui kendaraan tersebut, Pak. Di sini ada neraca ukur, Pak. Neraca ukur bagaimana kita mengetahui berapa volume lumpur tinja yang akan kita sedot. Jadi kalau misalkan di dalam suatu rumah tangga kita batasi sampai 1 kubik, ya kita akan stop pada saat 1 kubik ini. Nah, tergantung dari kapasitas volume tangki septik sih, Pak. Silakan disedot. Oh, ini benar sedot ya? Langsung sedot, Pak. Monggo, silakan. Aman nggak nih? Dah, aman, Pak. Monggo. Maka. Aman ya? Sudah sesuai SOP. Kalau ragu-ragu agak menjauh dikit. Enggak jorong. Ayo. Baik, kita akan mencoba sedot tinja.
Sekali lagi ini adalah mobil sanitation for all ya. Sedot tinjanya milik Dinas PUPR Kabupaten Bangka. Ini kapasitasnya adalah 4.000 liter atau sama dengan 4 ton. Atau setara dengan 4 yang bisa disedot. Ini dia. Kemudian petugas akan memasukkan selang, kemudian mesin disedot menggunakan mesin. Kita juga bisa melihat bahwa semua petugas dilengkapi dengan peralatan yang lengkap ya, menggunakan sarung tangan, kemudian helm, baju safety. Ya, jadi beruntung sekali sebenarnya masyarakat Kabupaten Bangka. Kenapa? Karena fasilitas ini sudah bisa dinikmati, ya kan? Bayangkan tidak hanya masyarakat Bangka, ternyata masyarakat luar Bangka pun sudah bisa menikmati layanan ini. Hebat loh berarti. Bang Ismir ini memang boleh juga nih, kira. Luar biasa loh. Dan jangan main-main, ini tidak hanya soal pembuangan, tapi ini juga ternyata bermanfaat, ya, menguntungkan secara ekonomi malahan. Kelihatan Pak yang direkam dari sini Pak, kelihatan airnya nih. Mana? Ini bisa nih kayak? Kelihatan nggak Pak? Kelihatan air di jalan Pak. Nggak kelihatan ya Pak ya? Jadi sekali lagi Pak masyarakat semua, ini kalau apa namanya Pak, sekali sedot ini butuh berapa lama? Kalau untuk penyedotan ini, kapasitas ini kalau 1 kubik 20 menit Pak, sudah selesai. 20 menit? 20 menit sudah selesai. Oh ya Pak, mungkin tambahan juga informasikan nanti kepada perusahaan yang sudah melakukan kegiatan proper, kita juga bisa melakukan kerjasama. Jadi misalkan perusahaan BUMN atau perusahaan swasta yang melakukan kegiatan propernya untuk pelayanan limbah domestiknya, kami siap mendukung dari masing-masing perusahaan tersebut. Support pokoknya, siap. Support semua siap. Provinsi Bangka siap. Bang Dwi, tadi juga ada edukasi soal kemudian ternyata membuat septic tank itu ada standarnya juga. Betul ada standarnya. Idealnya lah ibaratnya ada ya. SNI-nya, betul. Itu bagaimana? Bagaimana yang sebaiknya? Segini Pak, jadi pada dasarnya tangki yang harus kita buat tuh kedap. Jadi kedap tuh artinya? Kedap dalam artian tangki septik itu dibuat tidak ada rembesan langsung ke dalam tanah. Jadi harus ada 2 kompartemen, 2 tempat, 2 lokasi, di mana satu penampung lumpur, kemudian setelah lumpur ini terendapkan, masuk ke dalam sekat yang kedua, dan ini tidak boleh langsung meresap ke dalam tanah, harus melalui proses yang di pengendapan lumpur itu tadi. Nah, setelah didiamkan di kompartemen yang kedua, baru bisa dibuang ke badan air penerima, seperti itu Bapak. Kalau bahan semuanya kedap, dalam artian ini bisa beton, namun juga sebagian besar di beberapa tempat yang lokasinya air muka tanah dangkal seperti daerah pesisir, bukit pantai, masyarakat menggunakan tangki fiber Pak. Oh, tangki fiber. Ada fabrikasi juga ada seperti tangki fiber, sudah ada beberapa tempat. Ukuran standar 2x2, 1x1? Kalau sesuai standarnya di SNI sudah ada. Kalau volumenya untuk rumah tangga itu 1,5 meter kubik. Jadi pada saat kita sedot 1 kubik akan tersisa masih setengah kubik di situ, bakteri pengurainya di situ. Enggak, maksud saya lebar lubangnya itu. Lebar atau panjang lubangnya? Kalau besaran volume itu tergantung dari besaran masing-masing area Pak ya. Intinya kita itu 1,5 meter kubik itu bisa lebarnya 1, panjangnya 1,5, kedalaman 1, seperti itu. Kedalaman seperti itu. Berarti punya saya gede sekali ya? Enggak juga 1,5 meter Pak, cuman 3 kali dari sini langkah. 3 langkah ini. Dari sini ke sini? Iya. 2 kompartemen, 1 untuk lumpur, 1 untuk cairan. Kemudian baru dibuang ke resapan. Oh, ini ukuran idealnya ya? Ukuran ideal di SNI Pak. Oh, sesuai standar. Iya.
Nggak berarti pas. Maksudnya yang di rumah saya pas berarti ukurannya SNI gitu. Siap. Kirim alamatnya Pak, kami akan layani sepenuh tangki. Karena kan kita nih kadang-kadang ya edukasi soal yang seperti ini kan banyak orang yang nggak tahu juga ya. Betul. Benar nggak Bang? Kita kan Betul. nggak tahu. Jadi ternyata teman-teman dari UPT PALD. UPT PLD ini juga diberikan ya, juga bertugas untuk memberikan edukasi itu. Jadi kalaupun yang tidak sesuai standar mungkin dikasih tahu, Betul. Bu ini tidak sesuai standar Bu, Betul. tolong direnov atau diperbaiki begini yang standarnya, kan begitu. Betul. Jadi pada saat hal edukasi dan sosialisasi itu kita laksanakan pada saat kita diundang atau ada permohonan dari masyarakat, kita datang ke situ, kemudian kita buat suatu semacam acara kecil, kita undang tetangga kanan kiri dari pelanggan kita kasih masukan, Bu, kedepannya kalau Ibu buat tangki septik, harapannya seperti ini. Oke, saat ini mungkin lapang masih luas, tapi kedepannya nanti kalau rumah sudah berdempet-dempetan, kita akan mengalami masalah di keberkahan harian seperti itu. Baik, saya langsung ke Bang Is. Bang Ismir, kira-kira ini semua sudah sesuai dengan prosedur nih. Mobil udah ada, Ya. personil udah ada, Ya. payung hukumnya belum ada. OTW ya, sebentar lagi ya. Nah, kira-kira goals paling utama Abang ke depan untuk fasilitas ini ke depan seperti apa? Pengennya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita ini dalam bekerja memang harus didampingi ataupun juga dipenuhi terkait sarana prasarana penunjang. Betul. Karena apabila dengan sarana prasarana yang penunjang yang belum memadai, efektivitas maupun juga peningkatan kapasitas kawan-kawan di lapangan itu juga kita tidak bisa paksakan. Nah, memang saat ini kami masih bergabung di workshop ya untuk bangunannya sendiri maupun juga untuk kita parkirnya. Nah, kedepannya harapan kami sih kami memiliki unit sendiri, kantor ataupun juga pusat layanan, sehingga masyarakat pun lebih familiar untuk hadir ataupun untuk datang ataupun menghubungi kami seperti itu. Kedua, untuk di pengolahan IPLT kami sendiri yang ada di TPA yang berbatas dengan TPA-nya milik Dinas Lingkungan Hidup, harapan kami ke depan ini menjadi pengolahan yang benar-benar efektif untuk seperti Pak Jaya katakan, kami bisa membuat suatu produk ya, produk seperti pupuk cair maupun juga pupuk padat. Seperti itu. Jadi benar-benar tidak hanya menjual jasa. Kalau ini kan masih Iya, jasa. masih jasa Nanti saja. ketika sudah berkembang ada produknya. Ada produk, Jadi gitu. jasa plus produk. Gitu. Wah, luar biasa nih. Karena kalau di kota-kota besar ini besar tinggi profitnya. Untuk kemarin saya dapat informasi untuk di wilayah Bandung ya, kota Bandung itu bisa masuk itu 500 juta per bulan. Per bulan. Iya, per Dari bulan. maaf. Dari ini ya, sedot limbah tinja ini ya? Iya. Jadi besar sekali. Kita kan melihat dengan bertambahnya pemukiman masyarakat, kemudian juga banyaknya para pengembang untuk membangun rumah-rumah subsidi ya. Nah, ini merupakan potensi loh. Potensi. Memang kalau sekarang belum dirasakan, tapi kalau kita bicara 2-3 tahun ke depan, ini sangat dibutuhkan. Saya pribadi sendiri untuk rumah, kemarin kami ke Pangkal Pinang nyari Minta untuk sedot tinja sedotnya? ini. Iya. Dan Boleh Bang, kita lumayan sambil juga. geser situ Bang. Kita jalan Ya. Bang. Nyarinya harus ke Pangkal Pinang. Seperti itu. Nah, Berarti setelah ini tidak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi kita untuk sampai ke Pangkal Pinang. Kita di sini siap, ya, kawan-kawan siap, dan juga setelah mobil ini turun ke lapangan, mereka juga untuk ke IPLT sendiri itu disteril, dibersih lagi. Bukan berarti sudah pemakaian mobil langsung masuk ke workshop, enggak. Tapi mereka bersihkan juga, sehingga nanti ke depannya apabila memang ada lagi panggilan ataupun juga permohonan dari masyarakat ataupun pihak swasta, kawan-kawan pun ready. Jadi kita bersih loh, kita bersih. Bukan berarti nanti ini kan mohon maaf, nggak semua orang mau kerja kayak gini. Betul. Barang ini barang kotor dalam tanda kutip. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin, seefisien mungkin supaya tampilan teman-teman kami yang di lapangan maupun secara administrasi ini patut dan layak kita untuk sebagai seorang public service. Berarti ada standar untuk fasilitas ini nggak? Bekerja nggak mereka? Untuk standar ada, tapi kami kan masih bertahap untuk helm, Betul. masker, kemudian juga sepatu, Sarung tangan, ya baju. Ini kami lagi proses pembuatan karena ini kan UPT baru terbentuk ya, baru terbentuk. Tapi kita kejar juga supaya kawan-kawan ini yang di lapangan mereka dapat dilihat masyarakat, oh mereka ini
patut dan layak untuk bekerja itu. Dan juga dari sisi safety mereka, karena tidak menutup kemungkinan di lapangan bukan hanya harus bawa kendaraan ataupun badan saja, ternyata safety tank mereka masyarakat ini harus dibobok ya, kita harus perlu palu godam dan sebagainya. Nah, tidak menutup kemungkinan hal-hal itu akan terjadi. Jadi untuk perlengkapan maupun peralatan kita juga menyiapkan hal-hal itu, termasuk di lapangan tidak mesti loh rumah masyarakat ini bisa kita aksesnya langsung masuk. Mungkin perlu 50 meter baru kita ke safety tanknya, ataupun mungkin 20 meter. Nah, kami menyiapkan pipanya ataupun selangnya nanti itu untuk menjangkau posisi safety tank masyarakat. Seperti itu. Termasuk juga ya? Traffic cone segala macam, supaya kan nanti jangan sampai mengganggu laju kendaraan yang ada di jalan. Gitu. Bang, ini kan kendaraan ininya ada 2, personil udah lengkap. Sementara kita tahu bahwa Kabupaten Bangka adalah kabupaten yang luas. Nah, katanya ada program khusus juga yang nanti teman-teman dari PUPR menggandeng pemerintah desa, kecamatan dan sebagainya. Itu bagaimana, Bang? Benar. Jadi kan kalau kami untuk menerima informasi dari langsung mungkin terlalu panjang ya rentang kendalinya. Betul. Jadi kami berinisiatif bekerjasama dengan kawan-kawan di pemerintahan desa, dalam hal ini adalah BUMDes ya, badan usaha milik desa. Nanti kami akan profit sharing kepada mereka. Mereka akan melakukan pendataan. Betul. Ya, mereka melakukan pendataan. Kolektif berarti nanti ya? Ya, kolektif. Jadi sehingga nanti kami pun goalnya ke depan ini kan belum terjadwal. Betul. Kedepannya kita pengen untuk yang terjadwal. Jadi kalau kita tahu segmennya kan, misalnya dalam satu kecamatan Merawang ini ada beberapa desa, BUMDesnya aktif, mereka melakukan jejaring ya di bawah di masyarakat. Nanti kami akan mendapatkan informasi, sehingga nanti kan kami bisa rekapitulasi progres kami misalnya dalam 1 bulan ke depan. Ini beberapa rumah yang harus kami datangi dan juga beberapa instansi yang harus kami datangi, seperti itu. Jadi lebih enak ya. Benar. Jadi kalau sudah jalan berarti teman-teman dari sini itu tinggal sudah terdata besok ke desa ini, lusa ke desa ini, desa ke desa ini, dan itu menguntungkan. Di sini untung, BUMDes juga untung. Benar. Kurang lebih begitu ya, Bang ya? Ya. Siap. Ya. Terima kasih, makanya PUPR tuh melayani sepenuh tangki. Ya. Bang, sekali lagi closing statement, apalagi yang pengen disampaikan agar fasilitas ini bisa dinikmati dan memberikan manfaat buat orang banyak. Terima kasih. Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangka pada khususnya dan juga yang ada di Pulau Bangka pada umumnya, jangan ragu, jangan sungkan untuk menghubungi kami apabila ada kendala WC mampet, sampaikan kami, ataupun tangki penuh. Nanti kami akan turun ke lapangan dan juga kami akan melakukan kegiatan penyedotan dari tangki septic tank yang ada di perumahan masyarakat. Kemudian juga untuk pihak-pihak swasta, yuk bikin kerjasama dengan kami, tidak rugi dan juga tidak ribet. Karena kami berusaha untuk melayani sepenuh tangki. Sekali lagi terima kasih buat pemirsa Bangka Pos. Jangan lupa sekali lagi saya mengingatkan kepada Anda, seperti semua, tidak hanya di Kabupaten Bangka, dimanapun Anda berada, termasuk perusahaan-perusahaan swasta, BUMN dan lainnya, kerjasamalah dengan Dinas PUPR, khususnya untuk sedot tinja. Ya, pasti lebih murah, lebih mantap dan jos. Karena kita melayani sepenuh tangki. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa. Tidak lupa.